Kalau di organik itu kita berusaha untuk hemat karena pupuk organik itu bisa tahan lama. Karena alam. Kalau pupuk kimia mungkin dalam satu tanam itu bisa berpuluh-puluh kali pupuk. Tapi pupuk organik hanya cukup dasar waktu kita tanam. Setelah itu untuk pembesaran atau penyuburnya dan untuk pembuahannya. Tidak lebih dari itu. Sangat murah, hemat dan hasilnya cukup baik. Ada pengajian untuk anak-anak, khususnya anak yatim piatu dan anak yatim, juga anak-anak di sekitar kawasan pondok organik ini. Kami menampung mereka sengaja ingin mencari keberkahan dalam hidup agar pondok organik ini bermanfaat untuk sesama dan untuk semua. Selamat siang, Mang. Nah, saya perkenalkan ya. Ini ada Pak Haji NN ini atau Haji Nanang. Itu Pak Haji Dong ya. Pak Haji Dong semuanya lagi pada ini membersihkan rumput mungkinnya di lahan pertanian ubi ya. Ini ubi udah usia sekitar 2,5 bulan ya. Ada ubi Cilembu. Ini ubi AC ya namanya. Ini ubinya dari Kuningan kalau ini. Ini ubi AC, itu ada ubi Cilembu sama ubi ungu ya. Ubi Cilembu sama ubi ungu yang ditanam di sini ada 3 varietas seperti itu. Berdiri pondok organik ini berawal dari keprihatinan ya mungkin ya. Dan jiwa sosial seorang pendiri di sini, saya sebutkan namanya Bapak Haji Suwono. Beliau berdomisili di Depok dan juga ada Mas Sidik. Mereka itu berangkat dari rasa ingin mengembalikan pola pertanian masyarakat yang sudah rusak ini dengan pola pertanian yang organik atau yang ramah lingkungan yang paling terpentingnya itu. Karena dengan organik ini kita menyelamatkan alam dan lingkungan kita dari kerusakan. Ini ubi AC ya. Ini ubinya warnanya dalamnya itu putih ke kuning-kuningan atau krem lah kayak gitu warnanya. Ubinya manis, bisa buat makanan atau bikin kue. Juga banyak pabrik kosmetik yang menggunakan ubi ini untuk kecantikan katanya seperti itu. Salah satunya ada pabrik yang memesan ubi ini untuk bahan kecantikan. Dan ubi ini udah regenerasi ya, udah siap untuk kita tanam kembali nih. Ini bisa jadi bibit baru nih, udah berakar. Kita potong, bisa tanam lagi. Cukup mudah cara menanamnya.
Saya perkenalkan ya, ini ubi cilembu dan ini ubi ungu murasaki bahasa Jepangnya. Kenapa saya banyak menanam ubi? Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya simpel. Ubi salah satu sumber makanan, bisa jadi pengganti makanan pokok. Nah, ke depan tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk menabung makanan selain beras, selain padi, yaitu diantaranya ubi-umbian. Karena ini juga merupakan salah satu sumber protein, karbohidrat, dan vitamin yang sangat tinggi sekali di sini. Dan ini sangat dibutuhkan, baik untuk kue maupun untuk makanan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, selamat siang semuanya. Ya, Ustadz sehat Ustadz. Lagi pada ngaji ya? Ya. Coba saya mau tanya nih, siapa yang bisa tahu rukun Islam ada berapa? Yang satu apa? Coba angkat tangan. Ya, apa satu? Yang kedua siapa yang tahu? Ada pengajian untuk anak-anak, khususnya anak yatim piatu dan anak yatim, juga anak-anak di sekitar kawasan pondok organik ini. Kami menampung mereka sengaja ingin mencari keberkahan dalam hidup agar pondok organik ini bermanfaat untuk sesama dan untuk semua. Mudah-mudahan ke depannya pondok organik ini akan menjadi sebuah rumah yatim atau rumah tinggal buat mereka, anak-anak yatim piatu atau anak yang terpinggirkan, termarginalkan, akan kita tampung di sini, akan kita kelola di sini. Apa ini namanya tadi? Coba ke sini. Ripa. Umur berapa? 10 tahun. Bapak, ibu masih ada? Ada, bapak. Ibu? Gak ada. Udah nggak ada, udah meninggal. Teman kita, saudara kita ini namanya siapa? Ripa. Kita doakan, ini anak yatim semenjak usia 6 tahun telah meninggal oleh ibunya. Mudah-mudahan dikasih kesabaran, kesolehan, dan senantiasa ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar biar pinter, dan doakan mamah yang udah tiada ya. Harapan kami tentunya tidak muluk-muluk. Kami ingin ikut sedikit menyumbang tentang kehidupan mereka. Kami ingin mengangkat mereka dari keterpurukan mental menjadi damai semangat untuk menjalani kehidupan, karena kita tahu sendiri yang namanya masih kecil ditinggal kedua orang tua, pasti mentalnya depresi terpuruk lah. Kami ingin membangkitkan mental mereka dengan adanya pondok organik ini yang berimbas ke sosial keagamaan. Mudah-mudahan semuanya anak-anak ini bisa menjadi tauladan. Salim dulu. Alhamdulillah
yang kita udah kelola, udah bina itu sangat baik minatnya dan bisa dikatakan positif ya. Mereka udah mulai menyenangi karena saya berpikir senang dulu lah. Senang dulu bertani, setelah senang mereka akan mendalami. Kalau tidak senang nggak akan mendalami. Senang dulu baru mereka akan bisa menjadi seorang petani. Petani yang dikatakan bukan hanya taninya, tapi bisa menghasilkan rupiah. Di petani ini banyak orang-orang kaya yang terlahir. Karena apa? Pertanian merupakan fondasi utama bangsa ini untuk swasembada pangan. Yang katanya Indonesia emas tidak akan terwujud kalau pertanian kita kacau. Pertanian organik itu pertanian yang kita berasaskan lingkungan, ramah lingkungan. Itu yang paling terpenting. Kenapa ramah lingkungan? Karena tidak merusak lingkungan. Justru kita meraih lingkungan itu agar lebih baik lagi. Di sekitar kita ini alam ini tercemar dengan berbagai macam limbah pabrik, limbah dari mana-mana, air tercemar segala macam. Kita kembalikan, kita nolkan dengan organik ini. Perlu diketahui tanah kita ini kalau udah tercemar kimia 3 tahun baru bisa pulih. Makanya kita pulihkan, kita semuanya organikan. Sehingga pembeda organik dan kimia itu cukup signifikan. Kalau kita mempunyai organik berarti kita telah menyumbang untuk alam agar lebih baik lagi. Di sini kita beralih ke perkebunan. Di sini ada kopi ya. Ini kopi ini jenis kopi Arabica nih. Di sini varietasnya itu varietas Sigarar Utang ya. Ini dari Pengalengan, dari Bandung biji kopinya, bibitnya. Seperti ini. Dan ini tanaman vanili Maldeo ya, vanilinya. Dan ada cabai rawit. Pergi ke sana. Dan kita bisa lanjut di sana lihat tanaman lada ya. Dan ini tanaman lada ya, lada putih. Jenis lada putih yang ditanam di sini sekitar ada 30 pohon lada putihnya.
Dulu lahan ini bisa dikatakan lahan tidur. Lahan terbengkalai yang masyarakat tidak mau menanam karena kesuburannya sangat rendah. Ini kayak seperti ada lahan gambut sebagian di sini. Nah, kita tertantang nih datang ke sini mengakuisisi lahan ini yang tadinya tidak bisa ditanami, lahan yang tidak subur, kita olah hasil seperti ini. Sangat subur. Orang sih mengatakan lewat, kok bisa seperti ini? Oke, kenapa nggak bisa? Allah mengizinkan nggak bisa. Kita treatment dengan organik itu. Usia kacang panjang ini udah 2 bulan, hampir 3 bulan. Soalnya ini mau dibuat bibit karena udah kuat sama hama gitu. Kalau kemarau pasti ada ulat dengan ini, orang kalau ada hujan dia turun, karena kalau tanahnya kering pasti hama naik ke atas, nggak ada makanan di bawah. 4 bulan sampai 4 bulan udah kering begini diambil terus dijemur. Nih udah siap dipanen nih. Kali ini kami akan membuat pupuk cair organik. Ini diperuntukkan untuk pertumbuhan maupun untuk pembuahan. Bisa dipakai untuk pembuahan dan pertumbuhan. Ya, pertama kita masukkan kohe kambing atau domba ya. Silakan, Mak. Masukkan. Setelah itu cairan molase yang sudah aerasi kita dimasukkan ke sini. Kurang lebih 2 liter ya. Probiotiknya. Dan ini kita masukkan selanjutnya bakteri Lactobacillus yang sudah diaerasi juga, dihidupkan bakterinya. Setelah itu dimasukkan air ya, sampai memenuhi 3/4 galon ini, gentong ini. Ya cukup. Setelah itu ini udah kita aplikasikan semua, diaduk, dan baru beberapa menit pun ini tidak berbau menyengat ya, karena bakteri tadi itu langsung bekerja mengurai amoniak ini. Setelah ini kita tutup dengan plastik yang rapat, dan tidak lupa ini ada untuk aerasinya keluarnya ataupun filter untuk keluarnya, sehingga nanti gasnya terurai ke sini dan masuk lagi. Silakan, Bang. Ini didiamkan selama 14 hari ya. Difermentasi selama 14 hari. Tutup rapat seperti ini. Didiamkan selama kurang lebih 14 hari. Baru bisa diaplikasikan nanti. Nah, ini pupuk yang sudah jadi ya. Sudah, ini lebih dari 1 tahun. Ini lebih dari 1 tahun, udah matang, udah siap untuk diaplikasikan ke tanaman.
Kalau mengolah lahan kita yang kerja di sini aja. Kalau hanya mengolah ya, kita menggunakan atau masyarakat sekitar yang kita rekrut untuk bekerja di sini. Istilahnya mereka sama-sama belajar, kita kasih keilmuannya, mereka implementasikan di lahan kita. Dan saya berharap nanti mereka bisa mengimplementasikan di luar juga, seperti itu. Agar pertanian organik ini bisa berlangsung dan manjang di mana-mana nanti seperti itu. Assalamualaikum Ibu. Ini lagi kegiatan ini ya, persemaian ya, pemindahan ya. Tanaman apa ini? Tanaman jagung. Jabung atau sawi pahit ya. Ya, sawi pahit. Ya. Ini menggunakan medianya kelontong terbuat dari daun pisang ya. Dari daun pisang ini manfaatnya cukup baik karena ini nanti akan membusuk dan akan menjadi pupuk pada tanaman yang akan ditanam nanti. Seperti ini, tanaman dari persemaian dimasukin ke media kelontong seperti ini, daun pisang yang sudah dibulatkan seperti ini dibentuk tabung. Dikasih tanah media tanam yang sudah mengandung pupuk organik padat ya. Seperti ini akan memudahkan untuk tanam di tanaman media di mulsa seperti ini nantinya. Akan membusuk dalam waktu sekitar 1-2 minggu ini akan membusuk si daunnya. Oke. Semangat petani itu muncul, kita itu dilahirkan dari rahimnya petani. Kita itu petani semuanya, bangsa ini bangsa petani dulunya. Petani dan pelaut, dua argumen ini yang bisa menjadi besar nantinya. Makanya ya saya mendorong ya kepada generasi muda di Indonesia umumnya, ayolah kita turun ke ladang, turun ke sawah, kita bertani, kita berjuang untuk pertanian kita Indonesia agar bisa maju dan berkembang lagi di kancah dunia seperti itu.